Baik. Oke, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran kita di pagi hari ini ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, meskipun dalam kondisi berpuasa. Bapak Ibu, ini saya sengaja untuk mengajak kita untuk berdiskusi tentang bagaimana mendesain game edukasi dengan memanfaatkan Canva, khususnya Canva yang bagian AI. Nah, ini saya sudah coba beberapa kali Bapak Ibu, ini sangat bagi saya menarik sekali. Ya, ini bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga bisa dilakukan sebagai bahan permainan anak-anak di rumah. Jadi tanpa mereka harus belajar di sekolah, mereka nanti bisa belajar juga melalui eh, game edukasi yang kita buat melalui Canva ini. Nah, jadi nanti kegiatan kita eh, adalah bagaimana membuat game edukasi yang sesuai dengan mapel kita masing-masing. Nah, jadi pertama Bapak Ibu ada dua model yang akan kita gunakan dalam proses menyusun game edukasi itu. Yang pertama adalah kita langsung membuatnya dengan menggunakan prompt yang sudah disediakan. Jadi tinggal kita masukkan ke eh, Canva-nya, khususnya di AI-nya, kemudian tinggal kita enter, generate, ketemulah dia, gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kita yang menyusun sendiri. Jadi meminta atau membuat prompt-nya dulu, perintahnya dulu tentang bagaimana membuat atau mendesain game edukasi itu, lalu kemudian nanti kita pindahkan ke Canva. Nah, untuk yang pertama, kelemahannya itu, Bapak Ibu, ketika kita misalnya sudah apa tidak lupa begitu promnya, maka kita tidak akan bisa membuat game edukasi itu kembali. Tapi kalau kita membuat game edukasi itu dengan cara mulai dari menyusun promnya, maka bagaimanapun kita bisa menyusunnya gitu. Nah, alat yang kita gunakan Bapak Ibu ada dua. Jadi medianya, yang pertama adalah Canva itu sendiri, lalu kemudian yang kedua adalah ChatGPT, Bapak Ibu. Nah, oke, oke, kelihatan Bapak ya. Nah, jadi ini nanti akan kita gunakan untuk membuat prompt edukasi, ya. Kemudian yang kedua adalah ini. Oke, nah ini yang saya coba buat Bapak Ibu nih, mapel IPA. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa menyusunnya sesuai dengan sekolahnya, sesuai dengan mapelnya. Nah, ini kenapa ada IPA? Karena perintahnya menyusun mata pelajaran apa game edukasi yang kaitannya dengan mata pelajaran IPA. Kalau Bapak Ibu misalnya mata pelajarannya adalah fikih, tinggal nanti di promnya diganti dengan fikih gitu. Nah, ini contoh yang saya coba buat. Nah, ini juga yang saya coba buat ya tentang eh, game edukasi tangga ular. Nah, menariknya Bapak Ibu, ini bisa kita buat sesuai dengan mapel dan topik materi yang kita suguhkan. Sehingga satu from itu bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk memahami atau memberikan materi kepada siswa-siswi kita mengenai materi yang kita inginkan. Jadi tangga ular ini bisa nanti direlevansikan dengan materi-materi yang ingin kita akan sampaikan. Nah, itu menariknya. Nah, kemudian contoh ini yang saya berikan ini adalah prom yang sudah jadi, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa
susun sendiri dengan mengedit yang sesuai dengan mapel Bapak Ibu. Nah, ini langkah pertama Bapak Ibu. Jadi nanti ada langkah yang kedua, kita membuat game edukasi itu dengan cara kita yang menyusunnya dari awal. Sehingga Bapak Ibu bisa berkreasi lebih luas gitu. Nah, ini saya contohkan Bapak Ibu ya. Atau saya berikan ini dulu. eh untuk Canva-nya Bapak Ibu. Bagi yang sudah terbiasa dengan Canva, insya Allah ini tidak akan terlalu sulit. Tapi bagi Bapak Ibu yang mungkin baru mencoba, ya Bapak Ibu masuk ke sini dulu, canva.com. Nah, selama ini kan Bapak Ibu kita hanya bersahabat dengan ini mungkin ya, dengan eh, template-template baleho, seminar dan sebagainya, seperti yang saya buat ini. Tuh. Nah, sekarang ada Canva AI Bapak Ibu yang ini. Nah, jadi nanti kalau Bapak Ibu ingin memanfaatkan AI-nya, Bapak Ibu klik yang ini dulu ya. Tuh, klik ini. Nah, ini adalah dashboard dari Canva AI. Nah, yang ini Bapak Ibu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu akan membuat game edukasinya, jangan lupa ini nanti diklik dulu ini. Kode. Klik kode. Nah, kalau dia sudah biru seperti ini, baru kemudian Bapak Ibu paste saja di sini promnya. Nah, tinggal kita tunggu untuk di-generate. Nah, biasanya proses menunggunya ini Bapak Ibu agak memakan waktu lama. Ya, tapi lamanya tidak sampai 1 jam Bapak Ibu. Ya, kisaran 2 sampai 5 menit. Nah, langsung nanti Bapak Ibu akan ditampilkan dengan eh, bentuk dari website atau aplikasi yang Bapak Ibu sudah susun. Gitu. Oke, Bapak Ibu, ini yang secara manual dulu. Yang promnya sudah ada. Nah, misalnya ini Bapak Ibu ya. Oke, ini sudah ada Bapak Ibu. Tinggal kita copy. Oke, copy. Ctrl V. Lalu kemudian kita masuk ke Canva AI-nya. Jangan lupa Bapak Ibu ya. Ini diklik kodenya ya sehingga berwarna biru atau hijau ini ya. Nah, gitu. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, ini silahkan Bapak Ibu edit yang ini nih. Buat sebuah game edukasi interaktif berbasis ular tangga mata pelajaran apa misal. Ada Bapak Ibu yang ingin jadi volunteer, misalnya mata pelajaran apa agar kita bisa langsung lihat hasilnya nanti. Satu aja Bapak Ibu, silahkan. Ada Bapak Ibu? Akidah akhlak mungkin, Pak. Boleh. Akidah akhlak. Saya edit ini. Akidah akhlak. Materinya apa Pak Dwi? Darinya tentang Bebas Pak Guru, bebas. Yang sederhana aja. ya, Nabi dan Rasul. Oh, Nabi dan Rasul. Oke. Nabi dan Rasul. Oke. Kelas pinten Pak? Kelas 4 Kelas MI. 4 MI. MI, iya. Oke, MI. Nah, game berbentuk papan ular tangga bernomor dari seterusnya. Sesuai dengan materi Nabi dan Rasul. Meliputi. Ah, oke. Ya, tinggal diedit aja Bapak Ibu. Oke, kelas 4 MI.
Oke, sudah selesai Bapak Ibu. Jadi kita udah edit. Ini materinya adalah akidah, Mapel Akidah Akhlak kelas 4 MI dengan materi Nabi dan Rasul. Nah, kalau udah seperti ini Bapak Ibu, kita tinggal kirim. Nah, nanti proses generate-nya akan berlangsung Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, nanti kalau sudah, nanti di sini akan terlihat. Ntar kita bagaimana mempublishnya, ya. Oke, kita tunggu Bapak Ibu. Oke, sembari menunggu Bapak Ibu, eh, cara yang kedua ini Bapak Ibu nih. Kalau cara yang kedua, kalau yang ini kan kita sudah mendapatkan promnya. Nah, sekarang kalau misal Bapak Ibu tidak punya prom gitu. Jadi, tetapi mau membuat game edukasi. Nah, Bapak Ibu boleh berselancar ke sini, ya, ke kan chat GPT. Nah, Bapak Ibu minta dibuatkan prom. Misalnya buatkan huruf kecil. Buatkan prom game edukasi menjodohkan menjodohkan gambar misalnya untuk jenjang sekolah dasar ke sekolah jenjang SD MI. Nah, begini aja Bapak Ibu nih. Buatkan prom. Nah, kita enter nanti ChatGPT akan memberikan kita promnya. Nah, ini nih. Ayo menjodohkan gambar. Oke. Oke, kita balik dulu Bapak Ibu. Oh, masih ini. Nah, ini udah jadi Bapak Ibu nih. Tapi ada lagi eh, saran dari ChatGPT. Saya juga bisa buatkan 10 soal game menjodohkan setiap pakai, pro membuat game tangga ular edukasi, pro membuat 5 jenis game edukasi SD, MI, quiz, puzzle, memory card, dan seterusnya. Nah, kita bisa membuat game edukasi Bapak Ibu ya yang jenisnya seperti ini. Kalau Bapak Ibu meminta dibuatkan yang poin yang tiga ini, ya. Gimana caranya? Bapak Ibu tinggal copy aja ini, ya. Kemudian taruh di sini, enter lagi. Nah, ini dia Bapak Ibu nih, game edukasi pintar. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tidak inginkan yang ini, misalnya buatkan sebuah game edukasi dan seterusnya, enggak, saya enggak mau pakai ini misalnya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan yang di bawah ini yang diminta, ya, game pintar. Nah, ntar kita coba Bapak Ibu ambil satu-satu ya. Udah jadi belum? Ah, udah jadi nih Bapak Ibu nih. Oke, kita lihat tampilannya. Nah, ini dia Bapak Ibu nih. Kita lihat.
Cocok. Sebentar. Oke, kita coba publish Bapak Ibu. Lihat hasilnya sebentar. Oke, lihat di situs. Internet agak lola ini Bapak Ibu. Nah, coba dipublish ini. Sudah pada. Oke, sebentar Bapak Ibu nih. Nah, kalau misal nih Bapak Ibu nih sering kejadian begini. Ini kan agak kurang jelas Bapak Ibu ya. Kita bisa buat tambahkan perintah di sini ya, buatkan agar lebih jelas. Nah, kita enter. Ini sedang menggali info Bapak Ibu nih. Nah, ini dia. Oke. Oke, kita tunggu Bapak Ibu. Nggak bisa hidup yang ini. Oke, masih menggali nih Bapak Ibu. Biasanya ini ntar dia di refresh sendiri. Oke, sambil menunggu ini Bapak Ibu. Nah, jadi yang saya ingin lanjutkan yang ini. Jadi nanti kalau Bapak Ibu misal ingin membuat game edukasi ya yang berbeda, Bapak Ibu bisa memerintahkan ChatGPT untuk membuatkan prompt seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mengajar di MTS, rubah aja ini ya jenjangnya MTS dan seterusnya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu dapatkan seperti ini, ya misalnya kita menggunakan yang ini, nah Bapak Ibu tinggal ambil yang ini, buatkan game edukasi di copy sampai sini. Tapi ntar kita tunggu yang ini dulu Bapak Ibu. Ya, atau ini dah, saya buat yang di sini agar sekali jalan. Buka Canva, kemudian klik AI Canva, kemudian kita ambil from-nya, from yang sudah kita buat tadi. Nah, yang ini buatkan game. Bapak Ibu copy ini ya. Nah, salin, masukkan ke sini. Jangan lupa kodenya. Bapak Ibu klik kode. Oke. Nah, kemudian enter. Kita lihat hasilnya seperti apa. Tapi ini untuk MI Bapak Ibu. Kita tidak masukkan mapel juga ini. Apa? Oh iya, mata pelajaran. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa masukkan mapel. Oh, ini lama.
Banyak yang dibuka kayaknya Bapak Ibu. Ini proses membuat kode. Nah, ini dah sedang jalan. Mungkin ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu sebelum sambil kita menunggu Canva mengenerate yang kita minta. Mana ya? Isi hapus. Oke. Ini masih menggali. Ini tergantung dari kualitas internet juga kadang Bapak Ibu. Ini berpengaruh. Jadi saya kebetulan kalau siang begini banyak yang pakai internet WiFi di rumah. Jadi anak buah main game. Nah, ini yang saya buat bila hari. Si proses. Apa ini nih? Saya contohkan yang sudah saya buat nih Bapak Ibu ya. Yang, sorry, yang permainan ular. Oke, agak lama Bapak Ibu. Mohon bersabar. Ini masih menulis kode ini. Ntar saya ganti internet dulu. Sih. Ya, saya... Oh, ini nih. Oke. Oh, lama Bapak Ibu. Nah, ini yang sudah jadi Bapak Ibu. Contoh dari game edukasi. Ini yang saya buat dengan prom yang tadi. Jadi ular tangga, matematika. Untuk materinya persamaan kuadrat. Nah, ini saya edit saja Bapak Ibu di prompt tadi. Jadi
Saya penyusunnya, lalu kemudian materinya apa. Nah, ini adalah hasil dari ChatGPT-nya, dari Canva AI-nya. Nah, kalau misal kita ingin meminta anak-anak ya di dalam kelas untuk bermain, bisa saja kita membuat siswa itu untuk kita bagi menjadi beberapa kelompok ya. Misalnya terdiri dari 4 kelompok ya. Jadi ada 4 pemain gitu. Nah, kita klik, kemudian mulai. Nah, seperti ini Bapak Ibu nih tampilannya. Nah, tetapi tidak sesederhana ini Bapak Ibu. Jadi di setiap ini ada soalnya ya. Jadi ini tanda hijau ini tanda mulai. Kemudian kuning finish. Kemudian kalau nanti siswa-siswi kita hasil mereka untuk mengocok dadunya, lalu kemudian ketemu ini kuning tua, maka nanti mereka harus menjawab soal dulu. Nah, kalau biru begini itu tangga, kalau merah ular info. Nah, kita contohkan Bapak Ibu ya. Misalnya pemain pertama, ini kelompok pertama. Thread, dia dapat 1. Nah, ini ya dapatnya kan warna seperti ini. Nah, informasi. Jadi kalau informasi itu isinya adalah materi. Nah, jadi secara tidak langsung siswa-siswi kita akan belajar memahami materi yang kita sampaikan hari itu. Jadi persamaan kuadrat adalah, nah ini konsep. Nah, konsep ini bukan kita yang masukkan Bapak Ibu. Jadi yang memasukkan itu adalah eh, Canva AI itu dengan dia mengambil dari referensi-referensi yang ada di internet gitu. Tentu yang relevan dengan materi yang sudah kita susun. Nah, mengerti? Nah, kemudian pemain kedua berarti kelompok kedua. Ini klik. Nah, dapat 1 lagi. Berarti di sini juga sama. Kemudian pemain ketiga. Nah, pemain ketiga dapat 6. Nah, mana 6? Yang ini Bapak Ibu. Kuning tua. Nah, ini masuknya adalah soal. Nah, jadi siswa sambil bermain juga sambil belajar. Jumlah akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Adalah, nah yang ini adalah ini. Min B per A. Coba Bapak Ibu. Tuh, benar. Lanjutkan. Nah, karena dia menjawab benar, maka dia boleh mengkocok ulang. Tuh, dapat 2. Dapat soal lagi. Begitu dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, jadi ini menarik Bapak Ibu. Kemudian kalau kita ingin meriset mulai dari awal, petunjuk pembelajaran apa game. Nah, ini kalau riset, nah kembali ke sini. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini salah satu contoh game edukasi yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan pembelajaran 2 arah antara siswa dan siswi, di mana mereka bisa belajar sambil bermain, gitu. Jadi ada kompetisinya gitu. Nah, ini masih lama Bapak Ibu. Nah, itu contoh. Oke. Kalau Bapak Ibu nanti misalnya ya sudah mendapatkan apa gamenya, ini sudah disuguhkan. Coba saya rubah. Oke. Saya ganti anunya Bapak Ibu mungkin bisa nanti. Oke. Semoga tidak putus. Oke. Nah, kalau nanti Bapak Ibu sudah mendapatkan game edukasinya, tampilannya seperti ini, maka Bapak Ibu nanti publish di sini. Klik publishkan. Ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bebas mengeditnya. Misalnya bisa diambil nama sesuai dengan
materi yang kita sudah apa akan ajarkan sesuai dengan game edukasi yang kita buat. Misal bumi sebagai planet. Oke. Nah, kita publish. Nah, jadi kalau dia sudah berwarna hitam seperti ini, Bapak Ibu, anak-anak sudah bisa membukanya tanpa harus membuka Canva, gitu. Nah, ini masih Bapak Ibu nih, lama ya. Ini tadi yang saya buat. Nah, ini Bapak Ibu nih. Jadi kalau sudah berwarna hitam yang ini menunya, maka siswa-siswi kita bisa membukanya tanpa harus membuka Canva. Artinya ada kan aplikasi yang untuk dibuka kita harus membuka Canva dulu. Nah, gitu. Jadi kalau ini sudah dia seperti website Bapak Ibu. Misal ini nih, tulis nama Hipni, mulai belajar. Tuh. Bapak Ibu nih, contoh dari salah satu game juga yang kita bisa buat. Nah, ini Bapak Ibu tidak perlu memasukkan materi. Jadi materi ini sudah disiapkan oleh ChatGPT itu, ya. Nah, posisi. Nah, ini sudah diambil melalui referensi-referensi yang sudah ada di internet. Nah, jadi tugas kita hanya membuat eh, prompt, lalu kemudian masukkan materi kita, siswa sudah bisa belajar gitu. Jadi dia sambil bermain. Nah, ini isinya materi Bapak Ibu. Ini konten diblokir. Nah, bisa jadi ini materinya belum sempurna. Nah, untuk kuis, nah ini sudah ada. Nah, jadi sekali lagi siswa-siswi kita bisa bermain sekaligus bisa belajar. Tuh. Enak ini Bapak Ibu. Jadi cara membuatnya sederhana sekali. Muat ulang. Terlalu lama kayaknya. Oke. Nah, ini yang kita buat tadi Pak siapa tadi? Pak Dwi ya. Misalnya 4. Nah, ini contohnya. Coba kita kocok. Dapat 6. Nah, jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Mereka semua membawa ajaran Tauhid dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sekaligus kita dapatkan materinya. Jadi anak-anak mendapatkan materi. Kelompok yang kedua, Nabi adalah manusia pilihan dan seterusnya. Kelompok ketiga, pemain 3 berpindah ke kontak 2. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Kalau misal kita tidak puas dengan ini, misalnya kurang soal gitu yang ini. Kita bisa tambahkan di sini. Tambahkan soal gitu. Cuman agak lama nanti Bapak Ibu. Tambahkan soal latihan pada menu. Misalnya menu yang apa ini Bapak Ibu? Menu ikon bintang. Cuman lama nanti Bapak Ibu. Cuman saya ingin sampaikan Bapak Ibu bisa memperindah atau menambah apa yang ingin Bapak Ibu tambahkan dengan menambah perintah lagi di sini. Kemudian warna-warna ini Bapak Ibu juga bisa perintahkan di sini. Gunakan warna yang lebih apa misalnya? Lebih jelas misalnya. Nah, nanti di sini bisa.
Ini ada contoh yang saya buat aplikasi. Nah, ini Bapak Ibu nih. Saya buat aplikasi ini yang isinya sudah saya siapkan. Ada worksheet dan seterusnya. Nah, kayak ini nih. Jadi sangat bisa sekali Bapak Ibu. Kemudian game. Tapi ini agak panjang Bapak Ibu pembahasannya kalau ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Ini kok lama yang ini. Ini yang tadi loh. Saya coba ulang Bapak Ibu ya. Kita coba ulang sebentar ya. Canva. Saya pakai yang prompt pertama dah. Oke, Canva AI. Coba kita edit. Misalnya saya Bapak Ibu ya. Guru matematika kelas 10 SMA. Saya mengajarkan materi komposisi fungsi. Yang buat mampu mengenal komposisi fungsi. Ada video menjelaskan. Saya hapus. Tahapan menentukan komposisi fungsi dan inverse. Oke, oke. Ini coba. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau didiskusikan. Nanti Bapak Ibu coba coba untuk membuat ya. Jadi bisa dengan ini dulu ya, ke promnya. Nah, ini tadi yang sudah kita coba buat, menjodohkan gambar. Kalau tidak praktik itu kita akan agak kesulitan Bapak Ibu. Proses juga lama.
Jadi butuh proses agak lama Bapak Ibu. Kalau normalnya itu biasanya saya kisaran kayak yang saya sampaikan di awal tadi Bapak Ibu. Biasanya 2 sampai 5 menit sudah selesai. Ya, tergantung dari kecepatan dari internet kita. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa membuat game-game edukasi ya yang kaitannya dengan materi yang Bapak Ibu akan sampaikan. Kalau misal Bapak Ibu tidak ada tidak memiliki prompt gitu ya, bisa Bapak Ibu membuat sendiri dengan cara yang kita lakukan tadi. Nah, ini perintahnya. Buatkan prompt game edukasi menjodohkan gambar misalnya untuk siswa kelas 4. Kalau Bapak Ibu ingin lebih spesifik sesuai dengan mapelnya Bapak Ibu. Siswa kelas 4, mata pelajaran, fikih, materi apa. Nah, nanti kita akan disuguhkan. Kalau sudah, Bapak Ibu tinggal ambil ya promnya, lalu kemudian bawa ke Canva. Gitu. Nah, ini lama Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini lama ini memang. Jadi mohon kesabaran dan insya Allah kesabaran sudah teruji gitu karena bulan Ramadan. Ini juga KO ini. Masih lama Pak Iwan. Oh nah, udah jadi nih Bapak Ibu. Nah, ini yang game edukasi tadi ya. Kuis pintar. Nah, ini tadi hasil yang ini Bapak Ibu nih. Yang barusan kita buat. Cocokkan. Kita coba lihat. Ah, ikan. Tarik hewan ke habitat yang benar. Ini kalau Bapak Ibu buka dengan HP, ini lebih bagus tampilannya. Ikan yang benar berarti ikan dengan ke laut. Oke, betul. Unta. Unta ke gurun. Monyet, hutan. Penguin, kutub. Kadal. Masa kadal? Oke, 100. Tuh kan enak Bapak Ibu nih. Tebak kata. Tumbuhan yang cantik dan wangi. Bunga. Bu. Ah, oke. Tempat kita belajar setiap hari. Nah, jadi anak-anak SD ini akan belajar untuk sambil mengejak Bapak Ibu. Tuh, bentuk permukaan bumi sangat tinggi. Gunung. Nah, dan seterusnya. Oke, kita lihat yang lain Bapak. Memory match. Tuh, kayak kuis berani. Penguin. Oke, terus hitung cepat. Oh, matematikanya. Oke. Dan seterusnya. Tuh. Untuk IPA. Nah, karena ini guru kelas Bapak Ibu ya. Oh, yang tadi. Tuh. Bapak Ibu bisa tambahkan juga di sini ya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu ya. Kalau misal ingin kayak ini ya warnanya misalnya rubah
warna latar belakang dengan warna yang lebih estetik. Kita akan dirubahkan Bapak Ibu. Nah, ini juga udah jadi tuh. Yang saya buat tadi Bapak Ibu nih. Komposisi fungsi Bapak Ibu coba lihat apa hasilnya. Saya kan tidak pernah memasukkan materi Bapak Ibu. Coba kita lihat hasilnya. Nah, tuh. Coba Bapak Ibu perhatikan nih. Jadi kita sudah disiapkan materi tanpa kita harus menjelaskan. Jadi materinya bahkan untuk nilai-nilai agamanya kita sudah diberikan nih. Matematika mengajarkan kita tentang seterusnya. Apa materinya ini? Oke, tahapan. Nah, ini kita udah diberikan juga anak-anak jadi mendapatkan informasinya Bapak Ibu. Nah, ini biasanya kalau dia sudah dipublish, dia ada Bapak Ibu ini. Kuis. Tuh. Soal udah disiapkan, jadi Bapak Ibu tidak perlu menyiapkan soal atau diambil dari buku. Ya, jadi kita udah disiapkan nih Bapak Ibu nih. Dan kita akan tahu siapa saja siswa yang masuk di game ini. Misalnya ini nih. Siswanya adalah Hipni. Jadi nanti kita bisa melihatnya di sini. Jangan menyerah dan seterusnya. Oke, kita lihat yang tadi. Nah, ini udah berubah backgroundnya Bapak Ibu nih. Karena kita sudah memerintahkan. Nah, kalau Bapak Ibu ingin merubah lagi, misalnya kayak ini nih. Hilangkan logo buku juga bisa. Ya, misal. Jadi, dengan menggunakan Canva AI, banyak hal yang bisa Bapak Ibu perbuat. Jadi, tanpa harus mengetik ulang untuk materi yang akan Bapak Ibu ajarkan ke siswa. Jadi, Bapak Ibu nanti bisa memberikan materi. Nah, untuk mempublishnya tinggal ini Bapak Ibu nih. Ya, publish kayak tadi. Bisa Bapak Ibu di sini tulis komposisi fungsi. Ah, gitu. Kalau Bapak Ibu ingin agar ini tidak semua orang bisa buka atau bukanya harus pakai password, nah Bapak Ibu bisa tambah yang ini, kata sandi pelindung. Tinggal diklik, kemudian buat di sini. Ya, gitu. Jadi setiap anak begitu membuka, mereka harus memasukkan password dulu. Oke, kita ulang. Komposisi fungsi. Publish. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu tinggal share ya. Jadi salin link ini untuk disampaikan ke siswa-siswi kita. Nah, ini tampilannya kalau di apa di HP. Oke, coba saya masukkan ke grup. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi menarik kalau menurut saya. Nah, Bapak Ibu bisa bereksplorasi. Jadi ini sebagai pengantar saja tentang bagaimana Bapak Ibu membuat game edukasi. Bisa satu dengan cara Bapak Ibu menyiapkan prompt sendiri, ya. Di teman-teman banyak yang menjual prompt Bapak Ibu. Biasanya di LinkedIn itu, di TikTok atau di Facebook juga banyak. Nah, Bapak Ibu bisa mengambil prompt itu, kemudian disesuaikan dengan mapel yang Bapak Ibu ajarkan. Atau dengan cara yang kedua, Bapak Ibu membuat prompt sendiri di sini. Seperti yang kita lakukan di awal tadi. Gitu. Nah, ini dia nih.
Jadi Bapak Ibu bisa coba sendiri. Oke, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti saya coba share di status Bapak Ibu coba buat sendiri ya. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan? Ah, Izin tanya oh Bang. iya. Nanti untuk rekamannya saya share Bu Guru. Oke, saya share di grup saja. Assalamualaikum Pak. Oke, silakan Bu Guru. Mau izin bertanya, kalau Oke, misalnya kita buat game kan ya Pak ya, buat quiz lah misalnya, ya. itu anak-anak harus akun Canva juga Pak? Enggak, Bu. Kalau sudah dipublish, anak-anak tidak perlu membuka Canva, Bu. Nih, yang saya contohkan tadi. Nah, pastikan kalau sudah dia hitam, Bapak Ibu. Mana tadi? Untung saya copy. Nah, ini. Nah, yang ini nih. Yang ini, Bu Guru. Kalau dia sudah hitam, aplikasi Canva ini siswa-siswi kita tidak perlu membuka Canva untuk apa namanya eh untuk mengaksesnya. Misal nih, eh saya kirimkan Bapak Ibu di ini dah di kolom komentar. Mungkin Bapak Ibu ada yang pakai HP bisa dicoba. Ah, silakan Bu di kolom komentar. Itu saya sudah share, buka pakai HP-nya. Nah, dan kalau sudah, silahkan bisa di screenshot hasilnya lalu kirim ke grup. Saya mau cek. Masukkan saja namanya Bapak Ibu. Tidak apa-apa. Oh ya, saya belum buka grup. Oke, Bapak Ibu yang sudah mengakses, coba di screenshot lalu dikirim nggih. Sambil kita menunggu buka puasa ini Bapak Ibu nih. Berarti anak-anak cukup ada HP dan punya link itu udah bisa ya Iya, Pak ya? betul sekali Bu. Jadi kalau kita sudah share linknya, no, anak-anak sudah bisa buka nih kayak Bu Donang nggih. Tanpa harus membuka Canva ini tuh kan, keren sekali. Tuh. Nah, klik tahapan Bu Dona coba. Ya, tuh kan. Jadi tanpa harus. Oh iya, Pak Rahim, selamat datang. Saya share di grup WA juga dah linknya. Dan anak-anak itu bisa belajar dari rumah. Oke, Pak Pak siapa ini? Pak Usman. Tuh. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa membuat yang seperti ini. Nggih. Oke, nggih Pak Rahim. Membuat seperti ini tinggal mengganti materinya. Ini kebetulan kan saya menggunakan materi komposisi fungsi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti ya menggantinya dengan materi yang ada di fikih, akidah akhlak dan sebagainya misalnya, maka materinya juga akan berubah. Oke, Bu Nurul.
Nah, tuh kan. Ya, udah bisa, alhamdulillah. Nah, jadi anak-anak itu pasti akan lebih senang, Bapak Ibu. Jadi mereka belajar tanpa sadar. Apalagi di ularnya. Oh iya tuh Pak Usman, keren. Oh, nanti Bapak Ibu bisa share kalau Boleh, mau mencoba membuat. boleh tanya Ya. Pak? Oh enggak, silakan Pak Guru. Bentar, saya lihat Nah, siapa untuk ini. Oh ya tuh kan. saya itu Pak. Oh Pak Usman, monggo Pak. Oke. Matur suwun Pak. Ini ilmunya Ye, ini sami-sami luar Pak. biasa nih. Kami yang agak gaptek sedikit nih. Ye, ye. Ya tadi saya coba Pak apa namanya seperti yang diinstruksikan Bapak tadi. Saya cari di ChatGPT dulu, bikin promptnya. Mm-mm, Coba saya bikin tadi juga di Canva. mm-mm. Alhamdulillah jadi kuisnya Pak, tapi nggak Tuh. sebagus punya Bapak tadi hasilnya. Ah, ah. Jadi kalau yang punya Bapak tadi kan, kalau yang punya saya dulu ya, punya saya dulu hasilnya cuma kayak pilihan ganda gitu. Nah, cuma Mm-mm. dia memang interaktif sih, apa namanya, ketika kita klik ada salah, nanti kalau dia salah dikasih ada kayak apa namanya, Oh iya, iya. ada penjelasannya di mana salah yang benar Mm-mm, tuh kayak gini gitu ya. mm-mm. Nah, cuma kalau di punya Bapak tadi yang saya masuk tadi, kayaknya lebih banyak banyak dia ininya, apa namanya, ada materinya, ada apa namanya Oh tadi, iya. kuisnya, Oke. ada gamenya dan sebagainya. Mm-mm. Nah, iya, Pak. Maksudnya gimana cara bikin yang kayak Oh gitu? iya. Nah, nanti Pak Guru, nggih, makasih Pak Guru, bagus sekali pertanyaannya. Dia matur suwun, Kalau, Pak. nggih, sami-sami Pak Guru. Kalau misal kita ingin ada gamenya, maka kita bisa mengambil prompt yang sudah kita dapatkan dari ChatGPT ini, misalnya ya, yang ini. Kita ambil mana mau kita. Nah, anggaplah yang ini Bapak Ibu nih. Atau yang mana? Oh, yang ini. Tapi ini untuk SD ini. Oh, misal dah, dah apa-apa Bapak Ibu. Misal ini kita masukkan ke sini dulu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa tambahkan di sini perintahnya, ya. Tambahkan perintahnya misalnya ini dulu konsep permainan, contoh materi, fitur game. Nah, nanti di sini bisa kita tambahkan menu materi misalnya yang relevan dengan topik materi yang disajikan. Sertakan contoh soal misalnya. Contohkan contoh soal yang terdiri dari 5 soal, misal. Artinya Pak Usman, dari prompt yang sudah kita dapatkan di ChatGPT itu, kita bisa tambahkan nanti di sini. Ya, tambahkan menu apa kek gitu. Kayak tadi agar dia lebih sempurna. Gitu Pak Guru. Jadi untuk mendapatkan eh, prompt yang lebih komplit, itu kita sendiri yang tambahkan. Bisa juga kita perintahkan ChatGPT, misalnya yang ini, ya, buatkan prompt yang prompt aplikasi atau game edukasi yang lebih rinci sesuai dengan materi yang dipilih dan disesuaikan
dengan karakteristik peserta didik. Misal, nah nanti kita akan diberikan, nah ini lebih rinci lagi Bapak Ibu nih. Ada tujuannya. Tuh. Nah, seperti ini Bapak Ibu nih. Nah, misalnya ini fitur 5 sampai 10 soal. Kita bisa rubah ini menjadi 10 sampai 15 soal. Game edukasi. Ini bisa Bapak Ibu tambahkan lagi di sini. Ini kan anak membantu ibu, anak belajar, anak bermain. Bisa ditambah lagi di sini anak sholat berjamaah misalnya. Seperti itu Pak Usman. Jadi yang kita otak-atik itu nanti adalah prompt yang sudah disiapkan oleh ChatGPT, hasil dari ChatGPT itu. Nah, kayak ini, prompt ini Bapak Ibu, kenapa hasilnya seperti ini? Karena berkali-kali ini ditambah kurangi gitu sehingga menghasilkan eh, hasil yang seperti ini gitu. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita ingin membuat yang sederhana, ya, yang sudah sederhana cukup dengan yang sudah ada itu juga sudah bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa-siswi kita sambil kita eh, memperluas wawasan kita kaitannya dengan bagaimana menyusun atau membuat game edukasi ini gitu. Begitu Pak Gurung nggih? Siap, Pak. Siap. Insya Allah. Iya, Terima kasih, Pak. Masya Allah nggih, sami-sami Pak Guru. Ada lagi Bapak Ibu? Waktu buka puasa masih lama loh. Aman terkendali. Bisa lihat hasil. Oke. Tap. Tuh, Bu Rizda, udah. Oke, cukup Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, jadi nanti Bapak Ibu bisa saksikan kembali untuk bagaimana membuat game edukasi. Nanti saya share hasil rekamannya. Ya, oke. Kalau tidak ada, saya izin tutup Bapak Ibu, nggih. Oke, Pak. Baik, terima kasih ilmunya, Pak. Baik, terima kasih Makasih Bapak banyak Ibu atas untuk kehadiran kita. ilmunya. Mohon maaf kalau ada Ya, bahasa terima kata kasih yang Pak. tersinggung. Nggih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Bapak Ibu. Ya boleh meninggalkan room Bapak Ibu. Makasih. Terima kasih Sami-sami. banyak. Oke. Iya, Pak. Matur suwun, Pak. Ilmunya, Pak. Semoga Monggo Pak, bermanfaat, monggo, Pak. monggo. Oke, terima kasih, Bapak. Oke, monggo Pak Guru, monggo. Mau di-share videonya, Pak. Oke, oke. Saya Saya dari Sulawesi oh, Selatan, Pak. Masya Allah, jauh Pak Guru, nggih. Saya mau foto untuk Oh, bisa, bisa. dokumentasi, Pak. Ke sekolah. Nora. Ano kaya ano gusto ko lang na tama no ang Oh, tama
Min pedagog. Ini kurso. Sa sekolah harus ini ya. Ah, oke. Saya izin tutup Bapak Ibu.